Halo semuanya, terima kasih telah mampir dan menonton channel ini. Sekarang kita akan mereview manhwa solo leveling dari chapter 79 sampai 81. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Chapter ini dibuka dengan berita tentang Sung Jinwoo yang sudah tersebar di seluruh penjuru negara. Termasuk di situ, Hwan Dongsu juga sudah melihatnya. Hwan Dongsu terkejut karena Sung Jinwoo masih hidup. Dia berpikir bahwa Sung Jinwoo sudah mati di Red Gate sebelumnya, tapi ternyata tidak. Hwan Dongsu sangat marah kepada semua orang karena merasa telah dibohongi. Beralih ke toko lelang, penjaga lelang terkejut karena baru pertama kalinya melihat bola sihir merah seperti itu. Bola sihir itu bisa memperkuat sihir hingga 100%. Bahkan, harga bola merah itu tidak dapat ditentukan karena terlalu tinggi. Penjaga toko lelang itu berpikir dalam hati bahwa seorang ahli artefak saja hanya bisa memperkuat sihir hingga 50%, itu pun sudah menguras seluruh jiwa dan raga mereka. Dia juga mengatakan bahwa jika Choi Jongin mengetahuinya, maka dia pasti akan datang dengan membawa uang yang banyak untuk membelinya. Penjaga lelang itu pun bertanya kepada Sung Jinwoo di mana dia menemukan bola sihir ini. Sung Jinwoo menjawab bahwa dia menemukannya di dalam dungeon. Penjaga lelang sempat terkejut karena bola sihir sebagus ini ditemukan di dungeon. Penjaga lelang itu pun menawarkan kepada Sung Jinwoo untuk menjualnya ke toko lelang mereka dengan jaminan harga terbaik. Namun, Sung Jinwoo masih memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Tujuan utama Sung Jinwoo datang ke toko lelang adalah untuk mencari artefak yang bisa melindunginya dari gelombang panas istana dan mempercepat penyelesaiannya di Istana Iblis, agar bisa membuat Holy Water of Life untuk menyembuhkan ibunya. Sung Jinwoo pun menanyakan apakah di sini ada artefak yang tahan api. Penjaga lelang itu sempat terkejut dan bertanya ulang, sehingga Sung Jinwoo mengira bahwa toko lelang ini tidak menjual artefak seperti itu. Namun, penjaga lelang itu mengatakan bahwa artefak seperti itu sebenarnya tidak sulit dicari, malah ada banyak. Sung Jinwoo pun menyadari hal ini dan menganggapnya aneh, karena saat dia mencarinya di internet, dia tidak menemukannya. Penjaga lelang itu menjelaskan bahwa artefak dengan ketahanan tinggi dan harga mahal tidak dipajang di internet, tetapi tersedia di toko lelang ini. Dia juga menambahkan bahwa dari semua tipe penyihir adalah yang paling banyak memiliki artefak seperti ini. Sung Jinwoo pun teringat bahwa Choi Jongin, Song Chiyol, dan bahkan Tus adalah pengguna elemen api, jadi wajar saja jika artefak itu banyak tersedia. Sung Jinwoo kemudian diantar ke ruangan artefak. Di sana, terlihat banyak artefak-artefak hunter yang disimpan dalam pelindung kaca. Sung Jinwoo mulai melihat-lihat artefak tersebut, hingga penjaga lelang bertanya apakah ada yang menarik perhatiannya. Namun, Sung Jinwoo justru bertanya apakah tidak apa-apa jika artefak-artefak ini hanya disimpan dalam pelindung kaca setipis ini. Dia juga merasa bahwa keamanan di tempat ini kurang ketat. Penjaga lelang itu menjelaskan bahwa meskipun kaca ini terlihat tipis, kaca tersebut telah dilapisi oleh sihir. Bahkan seorang hunter rank A pun tidak bisa memecahkannya. Sung Jinwoo pun bertanya ulang apakah benar kaca ini tidak akan pecah jika dipukul oleh seorang hunter rank A. Penjaga itu malah menantang Sung Jinwoo untuk memukulnya jika tidak percaya. Bahkan, dengan nada bercanda, penjaga itu mengatakan bahwa jika kaca itu pecah, maka Sung Jinwoo akan diberikan artefak secara gratis. Sung Jinwoo sempat merasakan adanya sihir yang melapisi kaca tersebut dan masih sulit mempercayainya. Ia pun mulai mengumpulkan aura sihir di tangannya untuk memukul kaca itu. Namun, penjaga lelang itu segera mencegahnya, mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Jika Sung Jinwoo benar-benar memecahkan kaca itu, maka keamanan dari Hunter akan segera datang, karena toko lelang mereka sudah memiliki kontrak dengan Hunter Guild untuk menjaga keamanan tempat ini. Penjaga lelang itu tidak percaya bahwa Sung Jinwoo memiliki aura semengerikan itu. Berdasarkan informasi yang dia dengar, Sung Jinwoo adalah hunter tipe penyihir, tetapi mengapa auranya begitu kuat? Sung Jinwoo pun bertanya apakah ada dagger yang bisa ia beli di sini. Penjaga toko menjawab bahwa tentu saja ada. Penjaga lelang yang bertugas di bagian persenjataan pun mengantarkannya ke ruangan senjata hunter. Sementara itu, penjaga lelang sebelumnya menyadari sesuatu. Kaca yang seharusnya tidak bisa pecah ternyata retak. Dengan keringat dingin, dia mulai mengingat sesuatu. Sebelumnya, Sung Jinwoo memang hampir memukul kaca itu. Tetapi, bagaimana mungkin kaca itu bisa retak tanpa disentuh? Beralih ke Sung Jinwoo, ia bertanya mengenai harga dari sebuah dagger. Penjaga lelang itu menjawab bahwa harganya 30 juta won. Sung Jinwoo berpikir dalam hati bahwa dagger yang baru saja dia pegang lebih buruk dari Night Killer, tetapi harganya justru lebih mahal. Senjata ini mirip dengan Fang of Ka, paling tidak, begitu menurutnya.
Dia pun mengambil dagger lain dan menanyakan harganya. Penjaga lelang itu merasakan kemewahan dari senjata milik Sung Jinwo. Sung Jinwo, dengan ekspresi datar, berpikir dalam hati, padahal ini dari toko. Penjaga lelang itu mengatakan bahwa senjata itu seharga 100 juta won. Sung Jinwo terkejut dan berpikir, dagger yang kubeli seharga 2,8 juta emas bisa jadi semahal ini. Ia juga membandingkan harga dengan Kim Six Sword, yang memiliki tambahan serangan plus 10 dan harganya hanya 3 juta won. Bahkan, perlengkapan tidak berguna milik Jinho pun sekitar 1 juta won. Jika dia menjual senjatanya, dia bisa membeli perlengkapan dalam jumlah banyak. Tapi dia memutuskan untuk tidak menjualnya. Shin berpindah ke gedung White Tiger Guild. Di sana, terlihat Baek Yunho yang masih memikirkan tentang Sung Jinwo yang terus bertambah kuat. Dulu, Baek Yunho bisa melihat seberapa besar kekuatan seseorang. Saat pertama kali bertemu Sung Jinwo, dia lebih kuat dari anak itu. Namun sekarang, justru Sung Jinwo yang jauh lebih kuat darinya. Baek Yunho menyadari bahwa dirinya bodoh. Dengan kekuatan yang dimiliki sekarang, Sung Jinwo bisa saja membuat guildnya sendiri dibandingkan bergabung dengan guild lain. Baek Yunho juga menyadari bahwa tidak ada gunanya bagi Sung Jinwo untuk bergabung dengan guild nasional. Jika dia terus berkembang, dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi yang terbaik. Dia pun berpikir bahwa usaha dia dan Choi Jongin untuk merekrut Sung Jinwo hanyalah kesia-siaan. Shin berpindah ke rumah Sung Jinwo. Di depan rumahnya, terlihat anggota dari White Tiger Guild yang sebelumnya gagal merekrut Sung Jinwo. Kini, mereka berencana untuk mencoba lagi. Di tengah kerumunan wartawan, seorang anak buahnya bertanya, "Apa Sung Jinwo akan mau bertemu kita dengan wartawan sebanyak ini?" Namun, pemimpin mereka tidak peduli dan berencana untuk bermalam di sana. Di dalam rumah, adik Sung Jinwo, Jin Ah, masih bingung dengan banyaknya wartawan yang tidak mau pergi. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu. Jin Ah pun segera bersembunyi. Sung Jinwo kesal dengan wartawan yang terus mengganggu. Dan dia berencana akan memberikan mereka pelajaran karena sudah mengganggu mereka berdua. Jin Ah pun melarangnya, tapi Sung Jinwo tidak memperdulikannya. Tapi ketika Sung Jinwo baru saja melarang mereka untuk berhenti, ternyata orang di balik pintu itu adalah Jinho, yang sambil menangis karena telah diusir oleh ayahnya dari tempat tinggalnya. Sung Jinwo hanya memasang muka tidak percaya. Sung Jinwo pun bertanya, kalau Jinho kan tinggal sendiri, terus kenapa ia diusir? Jinho menjawab bahwa villa tempat tinggalnya itu atas nama ayahnya, jadi Jinho tidak berhak tinggal di sana. Jinho pun berharap kalau Sung Jinwo mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya. Tapi Sung Jinwo dengan cepat menutup pintunya karena tidak mau kalau Jinho tinggal di rumah itu. Jin Ah pun bertanya, orang dari balik pintu itu siapa? Tapi Sung Jinwo, sambil memasang muka datar, mengatakan kalau dia tidak mengenalinya. Jinho yang berada di balik pintu hanya berteriak sambil memukul pintu dengan harapan Sung Jinwo membukanya. Beralih ke keluarganya Jinho, di mana ibunya mengatakan bahwa suaminya terlalu berlebihan terhadap Jinho. Tapi ayahnya Jinho mengatakan kalau Jinho berhak mendapatkan itu semua. Karena ayahnya berharap bahwa Jinho harus mandiri dan harus melakukan apapun dengan kekuatannya sendiri. Tapi kenapa dia harus meminta bantuan Sung Jinwo dan malah mengikutinya? Dia pun merasa ada sesuatu yang aneh dari dirinya dan bertanya kepada istrinya, apa ada yang aneh dari diriku? Tapi istrinya mengatakan bahwa dia tidak mengerti maksud dari suaminya itu. Ternyata ayahnya Jinho merasa pusing dan bertanya apakah istrinya memiliki dua wajah. Istrinya sempat bingung dengan maksud perkataan suaminya. Ayahnya Jinho pun terjatuh karena merasakan pusing. Istrinya pun mengkhawatirkannya dan memanggil suaminya itu. Shin berpindah ke rumah Sung Jinwo, di mana saat itu sudah malam hari, dan dia pun menengok adiknya, yaitu Jin Ah, karena dia khawatir nanti ke depannya ada seseorang yang mengganggunya ketika dia sedang pergi. Sung Jinwo pun menyuruh pasukan bayangannya keluar. 3 dari Jenderal Tus sebelumnya pun muncul, dan masing-masing kekuatan dari mereka mungkin setara dengan Hunter Rank A, jadi tidak mungkin bagi pengawalnya itu untuk tidak bisa mengalahkan Hunter Rank A tersebut. Dia menanyakan kepada salah satu dari 3 pasukannya itu, kenapa mereka hanya bertiga? Karena sebelumnya mereka kan berempat. Salah satu bayangannya menunjukkan ke arah atas. Dikarenakan Sung Jinwo sudah menancapkan High Orb itu ke langit ruangan Boss Dungeon, dia pun tidak bisa mengubahnya menjadi pasukan bayangan. Kalian bisa lihat di chapter 72 sebelumnya. Dia pun menyuruh 2 dari yang lain untuk kembali dan hanya menyuruh salah satu dari mereka saja. Sung Jinwo mengatakan kepada pasukannya kalau dia akan menambahkan pasukan yang lain untuk menjaga adiknya itu, dan pasukan bayangannya menyetujuinya. Pasukan bayangannya pun mulai menjalankan tugas mereka, yaitu menjaga Jin Ah.
Tapi Sung Jinwo juga berencana untuk melindungi yang lain, yaitu lingkungan di sekitarnya agar tetap aman selalu. Beberapa pasukan bayangannya pun keluar dengan jumlah yang melebihi 3. Sung Jinwo pun menyuruh mereka untuk menjaga lingkungan sekitar dan jangan sampai ada yang mengetahui keberadaan mereka semua. Dia pun menyuruh mereka berpencar untuk berpatroli ke lingkungan sekitarnya. Sung Jinwo melanjutkan bahwa dengan ini, lingkungan sekitar bisa aman dari penjahat, dan mereka tidak akan kalah jika musuh yang mereka lawan itu tidak di atas rank A, jadi mereka bisa mengatasinya. Terlihat di situ pasukan bayangannya sudah mulai berpencar ke seluruh lingkungan. Keesokan harinya, saat dia akan memasuki Istana Iblis. Di situ, Sung Jinwo bertanya kepada Jinho apakah semalam dia tidur dengan nyenyak atau tidak. Dijawab oleh Jinho bahwa dia tidur dengan nyenyak karena hotel tempat tinggalnya memiliki fasilitas yang bagus. Sung Jinwo pun menyuruhnya untuk tinggal di sana dulu sampai mereka mendapatkan kantor sendiri, dan Jinho bisa tinggal di kantor guild mereka itu. Jinho pun masih saja terpikirkan dengan tindakannya ini, karena dia menolak tawaran ayahnya sebagai guild master Yojin dan malah bergabung dengan guild Sung Jinwo. Tapi Sung Jinwo juga tidak bisa mempermainkannya, karena dia tidak bisa menolak orang yang datang karena menyukainya. Jinho menanyakannya kenapa Sung Jinwo pagi-pagi begini datang ke Menara Dunia. Tapi Sung Jinwo tidak menjawabnya, malah membuka pintu mobil, karena dia ingin turun di situ. Jinho pun kaget karena mendengar bahwa dia akan turun di situ. Tapi ketika Jinho mau berbicara, Sung Jinwo sudah menghilang. Sistem pun memberitahukan bahwa dia sudah masuk ke kastil iblis. Dia pun sudah mempersiapkan apa yang kurang sebelumnya, karena semakin dia naik ke atas, maka semakin tingkat kesulitannya akan meningkat. Beberapa item yang dia sudah beli pun sudah ada, dan item inilah yang akan melindunginya dari panasnya medan ini. Beberapa item itu adalah jubah angin, dan satunya lagi adalah cincin jiwa yang tidak memiliki nama, tapi mempunyai atribut air yang bisa melindunginya dari panasnya api. Persiapan pun sudah sempurna, dan waktunya dia akan mulai. Dia pun diberikan kues seperti sebelumnya, yang membuatnya sempat bingung. Sistem pun memperlihatkan kuesnya, yaitu kues bagian 2, di mana dia harus mengalahkan Raja Iblis Baran dan mengambil jiwanya. Ada juga syarat untuk menyelesaikan kues ini, yaitu dia harus membunuh Raja Iblis Baran. Dengan itu, dia akan mendapatkan hadiah seperti batu landasan tingkat tinggi, bonus bintang 30, dan yang terakhir yaitu hadiah tersembunyi yang belum diketahuinya. Hadiah yang dia dapatkan lebih bagus dari sebelumnya, karena kalau ia menyelesaikannya, maka ia akan mendapatkan spesifik job dalam skillnya. Beberapa dari itu adalah lepas bayangan, simpan bayangan, dan satunya lagi adalah kekuasaan monark. Dia juga tidak sabar menantikan ketiga skill itu. Sistem pun memberitahu bahwa lantai dari 1 sampai 76 sudah terbuka, dan ini persis seperti dia akan naik lift. Sistem pun menanyakannya apakah dia ingin naik ke lantai berapa. Dia menjawab bahwa dia ingin naik ke lantai 76, karena itu adalah lantai terakhir yang dia capai sebelumnya. Dia pun naik ke lantai 76 layaknya seperti lift, tapi yang ini agak berbeda dari lift biasa. Terlihat di lantai 76 ada beberapa monster yang ukurannya sangat besar. Tus pun sudah siap di hadapan para monster itu, karena ini tugas pertamanya sebagai pasukan bayangan. Tus pun mengeluarkan bola sihir milik Sung Jinwo dan bersiap untuk menggunakannya. Dia pun menggunakan sihir pembesarnya, yaitu salah satu sihir yang dia gunakan sebelumnya ketika melawan Sung Jinwo di dalam dungeon. Sekarang, ukuran tubuhnya sama besarnya dengan monster yang ada di hadapannya. Tus pun menggunakan sihir naga api dan bersiap menyemburkan apinya ke seluruh monster di depannya. Dengan satu kali serangan, api yang keluar dari semburannya itu sangatlah besar. Sampai-sampai membuat bangunan-bangunan yang ada di situ musnah. Sung Jinwo pun mengagumi kekuatan Tus karena memiliki dampak yang sangat besar. Walaupun dia hanya menggunakan bola sihir yang biasa-biasa saja. Seharusnya, dampaknya lebih kecil karena Tus sudah menjadi bayangannya. Tapi apa boleh buat, bola sihir itu dipegang oleh Tus, jadi sudah wajar kalau kekuatannya sangatlah dahsyat. Ukuran kekuatan dari bola sihirnya ini juga berubah tergantung siapa yang menggunakannya. Terlihat di situ, separuh dari lantai 76 sudah hancur karena kekuatan Tus. Saat ini, Sung Jinwo harus menyerahkan bola sihir itu kepada Tus untuk sementara waktu. Beralih ke rumah sakit, di mana ayahnya Jinho bertanya kepada dokter sudah berapa lama dia tertidur. Dokter menjawab bahwa dia sudah tertidur selama 2 hari penuh. Ayahnya Jinho berpikir bahwa dia sedang dalam kekalahan, dan dia pun mempertanyakan apakah ada yang aneh dengan hasil tesnya. Dokter tiba-tiba mempertanyakan siapa yang dekat dengannya, apakah dia seorang hunter rank A atau seseorang yang baru bangkit. Ayahnya Jinho bingung karena dokter tiba-tiba mempertanyakan hal seperti itu.
Dokter pun bertanya kembali, apakah Anda pernah mendengar tentang penyakit tidur abadi? Pertanyaan itu sempat membuat ayahnya Jinho kaget karena mendengar tentang penyakit tersebut. Tidur abadi adalah kondisi di mana seseorang terus-menerus ingin tidur dan tidak bisa bangun lagi. Penyakit ini juga bisa membunuh seseorang jika tidak mendapatkan perawatan pendukung hidup dari energi sihir. Makanya, tidur abadi sangat membutuhkan mesin pendukung hidup yang sudah menggunakan energi sihir tersebut. Tidur abadi ini muncul setelah adanya gerbang menuju dunia para monster. Dokter itu melanjutkan bahwa efek dari tidur abadi ini membuat pasien selalu terjebak dalam rasa kantuk yang bisa membuatnya ingin tidur selamanya. Ayahnya Jinho pun bertanya, kenapa penyakit ini ada hubungannya dengan Hunter? Dokter menjawab bahwa tidur abadi sangat dekat dengan energi sihir. Ada beberapa orang yang tidak bisa menahan energi sihir tersebut, makanya tidur abadi ini biasa dialami oleh mereka. Dokter menyarankan agar ayahnya Jinho lebih berhati-hati terhadap kristal sihir atau orang-orang yang memancarkan energi sihir. Mungkin saat ini ada sesuatu yang mendorong ayahnya Jinho sampai ke kondisi seperti ini. Dokter pun bertanya apakah ada seseorang di keluarganya yang menjadi Hunter. Dia pun mengingat anaknya, yaitu Jinho, dan menyebutkan namanya. Dia berkata bahwa dia sudah tertinggal jauh dari Jinho. Dia pun melanjutkan bahwa dia tidak akan kalah dari anaknya dan masih ada kesempatan untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, di salah satu pulau di Jepang, terlihat seekor monster semut yang berhasil sampai ke daratan dalam keadaan hidup-hidup. Beralih lagi ke salah satu pulau di Jepang, di mana di situ ada beberapa hunter yang berjaga dan berpatroli untuk menjaga kedamaian di pulau tersebut. Kakek yang tinggal di pulau itu menyapa mereka dan berkata kalau semuanya diserahkan kepada mereka. Laki-laki yang bernama Nogawa itu pun berkata, tentu saja. Kakek itu menanyakan laki-laki yang ada di sampingnya apakah dia pendatang baru. Nogawa pun mengatakan, iya, mohon kerjasamanya. Nogawa melanjutkan, kita harus berpatroli agar dapat mengenal warga yang tinggal di sini. Walaupun tidak sebanyak, kita tetap harus melakukannya setiap hari. Mereka juga harus terus berpatroli ke setiap penjuru desa itu agar ketika mereka bertemu dengan dungeon, mereka bisa segera melaporkannya ke pusat. Jika tidak, mereka akan kesulitan jika dungeon tiba-tiba muncul dan bisa dihabisi kalau terlambat melaporkannya. Mereka juga harus secepatnya melaporkan ke pusat dengan mendeteksi dungeon yang ada, lalu meminta bantuan. Bantuan akan sampai paling lama 3 hari, jadi sebelum itu mereka harus melapor lebih cepat agar tidak terlambat dan tidak membahayakan warga yang ada di situ. Karena hunter yang ada di pulau itu hanya mereka berdua dan mereka juga hanya memiliki rank D dan E, mereka harus lebih bertanggung jawab. Tapi ketika Nogawa hendak menyelesaikan pembicaraan itu, temannya menyadari sesuatu. Mereka pun melihat ada sesuatu yang menghampiri mereka berdua dan bertanya-tanya apakah itu orang atau sesuatu yang lain. Ternyata yang menghampiri mereka adalah semut yang tadi selamat. Mereka pun berkata, kamu siapa? Beralih lagi ke kastil iblis. Di mana di situ ada beberapa monster yang sudah dikalahkan oleh Sung Jinwo. Sung Jinwo pun sudah bisa menambahkan jumlah pasukan bayangannya karena telah menaikkan levelnya. Namun, jika saja iblis yang ada di kastil ini bisa dijadikan pasukan bayangannya, jumlahnya akan bertambah banyak. Sayangnya, mereka tidak bisa dijadikan pasukan bayangan. Sung Jinwo pun mulai memikirkan untuk membagi pasukannya ke dalam berbagai tim, karena jumlah yang sangat banyak dalam satu tim membuatnya sulit untuk mengontrol mereka. Jadi, dia pun membagi pasukannya per tim agar lebih mudah. Tim yang ia bagi terdiri dari 6 tim pasukan. Yang pertama adalah tim TUS dengan pasukannya, tim Igris dengan pasukannya, tim Iron dengan pasukannya, tim Tank dengan pasukannya, tim High Orc A dengan pasukannya, dan yang terakhir tim High Orc B dengan pasukannya. Sung Jinwo pun memberikan mereka 2 perintah, yaitu berpencar dan habisi musuh yang mereka temui, serta beritahukan kepadanya ketika mereka menemukan kunci masuk. Sung Jinwo pun menyuruh mereka segera berpencar, dan mereka semua pun berpencar. Sung Jinwo mengatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkan hal lain, tetapi yang paling penting baginya adalah naik ke lantai yang lebih tinggi secepatnya. Tak lama setelah pasukannya berpencar, mereka sudah memberikan hasil yang bagus. Hal ini bisa mempermudah dirinya dan tidak membuang banyak waktu. Dia juga tidak perlu kehilangan mananya selama pasukannya tidak dikalahkan. Namun, baginya, perjalanan ini tidak berjalan mulus. Semakin mereka naik ke lantai yang lebih tinggi, iblis yang mereka hadapi semakin sulit dikalahkan. Jika pasukannya yang biasa bertemu dengan iblis-iblis ini, maka mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk membunuhnya. Selain itu, dia juga harus terus meminum obat untuk menambah mananya agar tidak terkuras terus-menerus.
Beberapa hari pun telah berlalu sejak dia berada di dalam kastil iblis. Tanpa Sung Jinwoo sadari, Teng sudah naik level 10 kali dari sebelumnya, terakhir kali dia melihatnya. Namun, bukan hanya Teng, pasukan lainnya pun telah naik ke level yang lebih tinggi. Awalnya, dia berpikir hanya dirinya yang bertambah level, tetapi ternyata pasukannya juga ikut naik level. Lantai yang mereka capai lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kini, mereka sudah mencapai lantai 80 dan masih tersisa 20 lantai lagi untuk mencapai lantai teratas. Dia pun merasakan hal aneh, karena sudah 2 hari berada di dalam kastil iblis, tetapi belum menemukan kunci untuk naik ke lantai berikutnya. Dia pun berpikir, apakah ada musuh kuat di lantai ini? Dan seketika prediksinya terbukti benar. Mananya terkuras dengan sangat cepat. Dari kejauhan, dia menyadari ada musuh kuat yang sedang menghancurkan pasukannya. Bahkan, musuh itu tidak memberi kesempatan bagi pasukannya untuk beregenerasi ulang. Musuh yang pasukannya lawan tampaknya sangat kuat hingga membuat mereka kesulitan. Bahkan, ada musuh yang membuat tim Iron kewalahan. Mananya terus terkuras dengan cepat. Dia pun tidak punya pilihan lain selain menarik kembali pasukannya yang sudah kesulitan melawan musuh tersebut. Keesokan harinya, jika dia ingin menyerang musuh, dia harus menggerakkan pasukan yang sebelumnya telah ia tarik kembali. Dia pun menggambar tim-tim yang telah dikalahkan dan yang belum. Tim yang telah dikalahkan adalah tim High Orc B, tim Igris, dan tim High Orc A. Dia pun memprediksi bahwa akan ada musuh kuat di lantai ini. Namun, ada sesuatu yang aneh yang membuatnya kebingungan. Tus adalah pasukan yang paling dekat dengan Igris, tetapi mengapa musuh lebih memilih melewati Tus dan menyerang tim High Orc A? Dia pun berpikir, apakah musuh tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan tim Tus? Ataukah musuh hanya ingin melawan pasukan yang mereka bisa kalahkan? Jika benar demikian, berarti musuh tidak cukup kuat untuk mendeteksi kelemahan pasukannya. Dan jika musuh memang sengaja menargetkan tim High Orc B, maka target selanjutnya kemungkinan besar adalah tim Teng. Dan bisa saja prediksinya benar. Dan benar saja, tim yang ditargetkan selanjutnya adalah tim Teng. Mereka pun berada tepat di hadapan tim Teng. Terlihat beberapa ksatria berdiri di samping pemimpin mereka. Ternyata mereka adalah bagian dari pasukan bangsawan. Di tengahnya adalah seorang bangsawan iblis, sementara 3 lainnya adalah ksatria iblis. Teng pun mulai berteriak dan bersiap menyerang mereka. Namun, ksatria itu dengan cepat membalas serangan Teng. Ksatria itu menebas Teng dengan sangat cepat, sehingga pasukan Sung Jinwoo kesulitan untuk beregenerasi ulang. Ksatria itu pun terus menyerang tim Teng tanpa henti. Sung Jinwoo tidak punya pilihan lain selain melawan mereka, karena pasukannya tidak memiliki peluang untuk menang. Ksatria itu pun menyadari bahwa Sung Jinwoo telah keluar. Mereka pun langsung menyerangnya. Namun, Sung Jinwoo dengan cepat menghindari serangan mereka dan menendang kepala salah satu ksatria dengan mudah. Ksatria iblis lainnya tidak tinggal diam dan ikut menyerang Sung Jinwoo. Namun, Sung Jinwoo tetap santai. Tiba-tiba, dia pun menghilang. 2 ksatria itu terkejut karena tidak melihat Sung Jinwoo di hadapan mereka. Sung Jinwoo pun menggunakan skill menghilangnya dan dengan cepat menusuk mereka berdua. Tanpa ampun, Sung Jinwoo menebas mereka semua dengan sangat cepat. Bangsawan iblis itu pun terkejut melihat ksatria-kesatrianya dikalahkan dalam sekejap. Bangsawan iblis itu gemetar ketakutan. Ini pertama kalinya Sung Jinwoo melihat monster yang benar-benar ketakutan. Namun, kali ini Sung Jinwoo tidak akan memberikan kesempatan bagi bangsawan iblis itu. Terlihat aura mematikan terpancar dari Sung Jinwoo. Chapter ini pun selesai. Inilah review chapter 79 hingga 81. Jika ingin update chapter selanjutnya, ikuti terus agar tidak ketinggalan informasi terbaru.